Biografi singkat dan mengenal sosok Sunan Kalijaga atau Sembilan Wali merupakan satu kelompok yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam khususnya di Tanah Jawa. Salah satunya ialah Sunan Kalijaga, yang merupakan anggota dari Wali Songo yang mempunyai peranan penting dalam tradisi Jawa yang sangat lekat. Mengenal sosok Sunan Kalijaga. Nama, Raden Abdurrahman atau Syekh Malaya atau Raden Said. Tahun lahir, 1450 Masehi. Nama ayah, Tumenggung Wilatikta lebih dikenal Adipati Tuban. Nama ibu, Dewi Sukati. Meninggal, 1586 Masehi. Ayah Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan salah satu keturunan dari pemberontak Majapahit dan Ronggolawe. Konon, ayah Raden Said ini sudah memasuki agama Islam sebelum beliau lahir. Walaupun beragama Islam, Adipati Arya ini masih saja bersikap serakah dan sangat sombong angkuh sekali terhadap pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu. Arya Adipati ini juga menerapkan pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat di sekitar. Hal tersebut dikarenakan sikap dari ayahnya tidak baik, Raden Said ini selalu memberontak atas kebijakan yang diberikan ayahnya. Bahkan pemberontakan Raden Said ini membuat ayahnya marah dan membongkar lumbung padi yang digelapkan ayahnya, kemudian Raden Said memberikan kepada seluruh masyarakat. Pada suatu hari Arya Adipati mengadakan sidang dalam hal untuk mengadili Raden Said. Macam-macam bentuk pertanyaan yang diberikan oleh Raden Said atau Sunan Kalijaga ini. Ternyata, beliau sangat senang dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ayahnya karena dengan begitu beliau bisa meluruskan atas tindakan-tindakan ayahnya yang tidak sewenang-wenang. Ayah dari Raden Said tidak menerima alasan-alasan yang dilontarkan oleh beliau yang menganggap bahwa Raden Said telah mengguruinya. Kemudian Raden Said ini diusir dari istana dan ayahnya memberikan tantangan kepada Raden Said. Yaitu Raden Said boleh pulang apabila berhasil mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh rakyat Tuban. Biografi Sunan Kalijaga, Raden Said. Menurut cerita-cerita yang beredar, bahwa ketika Raden Said diusir dari istana kadipaten ini membuat beliau semakin gila. Ketika beliau sudah meninggalkan istana, Raden Said ini menjadi seorang perampok sangat terkenal serta ditakuti di daerah Jawa Timur. Dalam hal yang dilakukan perampokan oleh Raden Said ini milih-milih siapa yang akan dirampok, karena beliau merampok untuk orang kalangan kaya yang tidak mau membayar zakat. Sisi baiknya beliau yaitu hasil dari rampokannya, Raden Said memberikan harta yang beliau dapatkan dengan orang-orang di sekitar susunya orang miskin. Konon, dulunya pada masa-masa seperti itu beliau dijuluki dengan Lokajaya yang berarti perampok budiman. Namun, segala sesuatunya menjadi berubah ketika Raden Said ini bertemu dengan Sunan Bonang atau mempunyai nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Karena Sunan Bonang inilah yang telah menyadarkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang campur aduk antara yang hak dan yang batil. Dengan begitu Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk berhenti dalam melakukan perampokan. Setelah itu beliau menjadi murid dari Sunan Bonang dan menjadi ulama yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Metode dakwah Sunan Kalijaga. Dalam metode dakwah Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini lebih terkenal dengan seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah. Metode dakwah yang dilakukan beliau adalah dengan memasukkan nilai Islam ke dalam kesenian dan budaya. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Raden Said ini melakukan dakwahnya melalui kesenian wayang kulit. Walaupun tradisi wayang kulit pada dulunya ini bukan berasal dari Islam, tetap Raden Said ini telah memodifikasi dengan cerita-cerita yang berbau dengan Islam. Selain itu, Raden Said juga sangat kreatif dalam bidang seni dan juga budaya yang ditekuninya. Sunan Kalijaga atau Raden Said, merupakan pencipta lagu ilir-ilir yang sampai saat ini kita semua mengenalnya. Tidak hanya menciptakan lagu ilir-ilir saja, melainkan juga salah satu pencipta pertama kali beduk. Beduk yang dibuat oleh Raden Said ini digunakan sebagai memanggil umat muslim dalam menjalankan ibadah salat. Raden Said ini juga salah satu seorang yang pertama kali mengadakan grebek maulid di Demak dalam menyambut kelahiran Rasulullah. Sebenarnya masih banyak lagi kesenian-kesenian yang beliau tekuni. Itulah alasan bahwa Raden Said mempunyai peranan penting dalam menyebarkan agama Islam di Jawa khususnya Demak. Begitu banyak kontribusi dari beliau yang melakukan dalam menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa.
Metode dakwah Sunan Kalijaga ini tidak melakukan hal-hal kekerasan, tetapi menggunakan cara yang sangat halus untuk mengambil simpati masyarakat di sekitar. Raden Said berdakwah semata-mata tidak hanya sebatas di atas mimbar, akan tetapi juga berdakwah melalui kesenian, budaya dan tradisi. Karya-karya Sunan Kalijaga. Raden Said ini juga mempunyai karya-karya yang tidak kalah dengan karya para wali songo lainnya. Hal ini sudah menjadi kekuasaan Allah yang telah memberikan sebuah cerita kehidupan yang begitu menarik. Di mana kita hidup ini tidak luput dari sejarah pada zaman dahulu, selain itu juga bahwa sudah menjadi karunia-Nya dalam adanya agama Islam yang ada di dunia ini. Sebagai orang Muslim kita harus meyakini bahwa kehidupan di dunia tidak ada yang kebetulan. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai dari karya-karya Sunan Kalijaga ini. Karya-karya beliau begitu melegenda, ada 5 diantaranya yaitu Wayang Purwa, Cerit Pewayangan, Jamus Kalisadah, Babat, Alas Wonomarto dan Wahyu Toh Jali. Berikut karya-karya Sunan Kalijaga. 1. Karya Wayang Purwa. Salah satu karya beliau kesenian rakyat yang dijadikan metode dakwahnya yaitu Wayang Purwa, merupakan wayang yang mempunyai kuli bercorakan Islam. 2. Cerita Pewayangan. Dalam metode dakwahnya menggunakan Wayang Purwa, ada pula karya lainnya yaitu Cerita Pewayangan. Dalam sebuah cerita pewayangan ini, Raden Said memodifikasi dengan hal yang berbau agama Islam. 3. Jamus Kalimasat. Seperti yang kita ketahui dalam menyebarkan agama Islam beliau melakukan metode dakwah dengan menggunakan wayang kulit. Nah, dalam hal ini Raden Said memasukkan istilah kalimat syahadat dalam dunia pewayangan. 4. Babat Alas Wonomarto. Karya yang keempat ini masih berkaitan dengan wayang kulit, bedanya dalam karya ini merupakan sebuah ciptaan dari Raden Said yaitu tembang. 5. Wahyu Toh Jali. Karya terakhir ini sama dengan Babat Alat Wonomarto, yaitu sebuah karya yang diciptakannya melalui tembang. Peninggalan Sunan Kalijaga. Berdasarkan sejarah Wali Songo, menyebutkan bahwa Raden Said ini mempunyai peninggalan-peninggalan benda pusaka yang sampai sekarang masih terjaga. Berikut 5 peninggalan Sunan Kalijaga. 1. Rompi Ontokusuma. Peninggalan yang pertama yaitu Rompi Ontokusumo, merupakan kain yang mempunyai bentuk seperti rompi yang dipercayai dulunya peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Pasalnya, peninggalan Ontokusuma ini diwariskan secara turun-temurun yang semapai ke Raden Said ini. 2. Keris Kiai Carubuk. Pusaka keris Kiai Carubuk, merupakan benda pusaka dari Raden Said. Konon, keris Luk 17 ini dibuatkan oleh sahabat dari beliau yang bernama Empu Supamandagri yaitu seorang yang pandai besi keenam dari kerajaan Majapahit menurut sejarahnya. 3. Api Alam. Selain peninggalan pusaka yang berbentuk keris, beliau juga mempunyai peninggalan yang bernama Api Alam. Api Alam, merupakan api yang abadi sampai sekarang masih menyala yang terletak di daerah Merapen, Jawa Tengah. 4. Tongkat Kalimasada. Benda peninggalan Sunan Kalijaga selanjutnya yaitu tongkat Kalimasada. Merupakan tongkat yang berwarna hitam yang berasal dari kayu Kalimasada. Pohon kayu Kalimasada ini asalnya dari Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. 5. Sendang atau sumur. Peninggalan yang kelima masih di daerah Merapen, Jawa Tengah yaitu sumur atau sendang. Sumur ini biasa dikunjungi oleh para peziarah, faktanya air ini selalu jernih yang tidak pernah keruh atau kotor. Makam Sunan Kalijaga. Menurut informasi bahwa makam Sunan Kalijaga ini terletak di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam beliau ini mudah untuk kita temukan, karena di sepanjang jalan ada petunjuk jalan yang mengarahkan ke Masjid Kadilangu.